Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifani Firmesta dengan nomor BP 2001072016 dari kelas 3A. Nah, di sini Fani akan menjelaskan tentang temuan kesalahan pencatatan yang Fani dapat di laris elektronik. Nah, di sini Fani mencarinya dengan menggunakan rumus, dan Fani membuat tabel baru di sebelah buku besar laris elektronik. Nah, di sini seperti yang telah dilihat itu ada di samping ini adalah pencatatan buku besar dari klien, sedangkan di samping kanannya yaitu pencatatan temuan yang Fani dapat. Dan di sini Fani juga menggunakan rumus if jika saldo akhir yang dicatat oleh klien sama dengan saldo akhir temuan yang Fani dapat, itu keterangannya adalah benar. Tapi jika saldo akhir temuan klien dengan saldo akhir temuan Fani itu berbeda, maka keterangannya salah. Nah, di sini kita dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah di pencatatannya. Di sini terdapat kesalahan dalam pencatatannya, yaitu di akun piutang dagang. Nah, di sini sama-sama yang telah dilihat di sini klien mencatat di debit jurnal penjualan yang didapat oleh klien itu dicatat secara manual, itu sebesar 201.655.850. Nah, di sini temuan yang Fani dapat itu dengan menggunakan rumus sum if, yaitu jumlah penjualnya sebesar 201.556.850. Sedangkan klien 201.655 dan Fani 201.556. Nah, di sini adanya kesalahan dalam pencatatan jurnal penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat juga benar apa salah temuan yang Fani dapat. Itu kita bisa cross check lagi di jurnal penjualan. Nah, di sini jurnal penjualannya itu sebesar, kita bisa lihat di sini untuk jurnal penjualannya. Di sini adalah 201.556.850. Nah, sebesar dengan apa yang Fani temui, yaitu 201.556.850. Nah, untuk saldo akhirnya itu Fani dapat sebesar 119.308.97850, sedangkan saldo akhir oleh klien itu 119.456.850. Nah, selisih antara saldo ini Fani catat di sheet baru Fani, yaitu sheet temuan, yaitu piutang dagangnya dicatat oleh klien itu sebesar 119.456.850, sedangkan seharusnya yang dicatat adalah 119.397.850. Selisihnya yaitu yang dicatat klien dikurang dengan yang seharusnya, itu selisihnya 99.000. Keterangannya selisih lebih catat. Kenapa keterangannya selisih lebih catat? Karena yang dicatat klien itu lebih besar daripada yang seharusnya. Nah, untuk temuan yang kedua yaitu adanya persediaan barang dagang. Di sini di buku besar kita lihat, oh ternyata persediaan barang dagang di sini saldonya berbeda dengan saldo temuan yang Fani dapat. Maka di sini salah. Jadi kita bisa cross check di sini. Yang berbeda adalah di jurnal memorial yang dikredit. Yang dikredit klien mencatat jurnal memorialnya sebesar 800.285.200, sedangkan persediaan barang dagang di jurnal memorial secara kredit Fani mencatat itu sebesar 820.085.200, itu menggunakan rumus sum if. Dan kita bisa membuktikannya apakah itu benar 820 atau 800. Dan di sini kita bisa lihat di jurnal memorial. Nah, di jurnal memorial ternyata persediaan barang dagang di kreditnya benar 820.085.200, sama dengan pencatatan yang Fani temui itu 820.085.200. Dan di sini untuk saldo akhirnya sebesar 184.629.850, sedangkan persediaan barang dagang di saldo akhir
oleh klien itu 704.429.850. Nah, temuan ini Fanny catat juga di jurnal temuan yang Fanny dapat. Itu dicatat klien itu sebesar 704.429.850, sedangkan yang seharusnya itu sebesar 684.629.800. Nah, selisihnya itu sebesar 19.800.000. Nah, lagi-lagi itu selisih lebih catat karena dicatat klien lebih besar daripada yang seharusnya. Yang ketiga yaitu temuannya itu akun hutang dagang. Kita bisa lihat di buku besar. Ternyata di buku besar hutang dagang di sini saldo klien dengan saldo temuan yang didapat itu adalah salah, keterangannya di sini adalah salah. Kesalahannya itu terdapat pada penjumlahan saldo akhir yang didapat gitu. Untuk saldo akhir yang dijumlahkan secara manual oleh klien itu sebesar 139.683.700, sedangkan jumlah saldo akhir temuan itu sebesar 130.683.700. Nah, di sini Fanny membuat temuan kesalahan pencatatan di hutang dagang yaitu sebesar dicatat klien itu sebesar 139.683.700 dan seharusnya itu ada 130.683.700. Nah, selisihnya itu 9 juta. Keterangannya lagi-lagi selisih lebih catat karena dicatat klien lebih besar daripada yang seharusnya. Baik, untuk yang keempat itu Fanny menemukan adanya kesalahan dalam jurnal penjualan. Kita bisa lihat di sini adanya jurnal penjualan. Nah, di sini kesalahannya itu terdapat pada jurnal penjualan itu secara kredit itu yang dicatat klien itu sebesar 183.332.500. Nah, sedangkan penjualan hasil temuan yang didapatkan adalah dengan menggunakan rumus SUMIF itu 183.233.500. Nah, di sini kita bisa membuktikan apakah ini benar atau salah itu dilihat dari jurnal penjualannya. Nah, di jurnal penjualan kita bisa menemukan di sini kita bisa melihat apakah benar. Nah, di sini untuk jurnal penjualan di sini untuk jurnal penjualan di sini ternyata benar bahwa jumlahnya itu 183.233.500. Jadi hasil temuannya benar itu 183.233.500. Dengan saldo akhirnya itu jumlah antara kas dengan JPN-nya itu 520.218.500, sedangkan saldo akhir yang dicatat oleh klien adalah 520.317.500. Nah, di sini adanya kesalahan dalam pencatatan, yaitu penjualan dicatat oleh klien 520.317.500, sedangkan yang seharusnya itu 520.218.500. Nah, selisihnya ada 99.000. Keterangannya selisih lebih catat lagi karena dicatat klien itu lebih besar daripada yang seharusnya. Baik, selanjutnya yaitu ada di pembelian. Di sini di buku besar dapat diketahui bahwasanya ada kesalahan pencatatan dalam pembelian, yaitu di sini dicatat oleh klien itu sebesar 332.373.600, itu dicatat secara manual oleh klien. Sedangkan hasil temuan di pembelian itu 323.373.600, bukan 332 melainkan 323. Nah, di sini kita bisa buktikan dengan melihat jurnal pembeliannya. Kita lihat di jurnal pembeliannya, ternyata pembeliannya benar adanya bahwa 323.373.600. Dapatnya dari mana? Dari hasil penjumlahan antara pembelian barang dagang kepada shop elektronik
Indonesia sampai dengan penjumlahan pembelian barang dagang kepada Artek Medan. Nah, ini dijumlahkan dapat hasilnya 323.373.600. Ternyata benar hasilnya 323.373.600. Jadi temuannya saldo akhirnya adalah 323.373.600. Nah, di sini kita bisa buatkan di sheet temuan, yaitu pembeliannya dicatat oleh klien 323.373.600, sedangkan yang seharusnya yaitu 323.373.600. Nah, selisihnya ada 9 juta. Dan lagi-lagi keterangannya adalah selisih lebih catat. Kenapa seperti itu? Karena lagi-lagi dicatat oleh klien itu lebih besar daripada yang seharusnya. Mungkin sekian dari presentasi Fani dalam penjelasan temuan kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.